Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk seluruh saudara kita dimanapun mereka berada yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini alhamdulillah masih tetap eksis hingga detik ini, sehingga dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku ya, matur nembah nuwun, terima kasih, semoga tetap selalu menjadi yang anti skip dan anti download. Dan apabila berkenan silahkan ya untuk men-share kajian-kajian dari link dakwah ini, dan semoga itu menjadi sebuah catatan juga untukmu bahwa engkau telah mengambil bagian dalam mensiarkan dakwah. Berikutnya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian semuanya lah ya, dimanapun kalian berada, yang bapak, yang ibu, yang emas, yang mbak, yang cewek, yang cowok ya, dari barat sampai ke timur, balik lagi dari timur sampai ke barat ya, bahkan ada yang ada di Abu Dhabi kemarin ya, ada yang di luar negeri ya, di Malaysia, di Amerika, terus yang baru dari Abu Dhabi mana Abu Dhabi itu? Belum pernah ke sana aku ya, yang jelas daerah barat tengah ya, jadi aku nyebutnya barat tengah bukan timur tengah ya, Abu Dhabi. Ya alhamdulillah, artinya daya siar kajian ini sudah jauh sampai ke mancanegara, dan itu semua kita dimanjakan oleh teknologi ya, YouTube ini, sehingga aku cukup di dalam negeri, di Indonesia, di Jawa Timur, di kota kecil Batu, tapi bisa dipantau di seluruh penjuru. Oke. Mampir ngombe di duha yang ceria ini, matahari telah tidak malu-malu lagi ya, membagikan kehangatannya kepada seluruh bumi dan subhanallah indah sekali. Mampir ngombe kali ini aku akan mengajak kalian mendiskusikan tentang sebuah diksi kanan ya, kanan dalam perspektif budaya atau antropologis timur ya. Beberapa waktu lalu kan aku telah menjelaskan kalian ya, harus tahu, harus cerdas, harus hati-hati ketika menemukan diksi kanan dan kiri. Jangan serta-merta itu dipahami secara geografis ya. Kalau waktu-waktu yang lalu kita bahasnya dalam perspektif politik ya. Oh dia orang kanan, oh dia orang kiri. Nah itu sudah tahu kita apa yang dimaksud. Terus jangan otakmu berpikir oh rumahnya di sebelah kanan, dia rumahnya sebelah kiri. Enggak, kanan dan kiri itu menunjukkan kiblat politiknya. Dia berkiblat kemana ya, maka disebut oh dia aliran kanan, oh dia aliran kiri, atau biasanya oh dia orang kanan, dia orang kiri. Itu di era-era ketika republik kita dalam proses awal-awal kemerdekaan ya seperti itu, istilah-istilah itu sering digunakan. Oh dia orang kiri dan dia orang kanan gitu. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini caranya dekat sama dapur, jadi istri lagi masak masak sambal, jadi wah aku
Ya memang keadaannya begini, kita maklumi aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ambilin tisu nih. Tisu. Ini Ahad, jadi aku bisa sedikit lebih santai ya, tidak terburu-buru dengan waktunya Grahito sekolah karena dia libur. Oke, aku kasih tajuk begini: memahami diksi kanan dalam budaya timur. Ya. Sehingga kita tahu nanti di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Ar-Rahman. Nah, itu artinya apa? Sebelumnya aku kasih pengantar dulu lewat mana ya? Lewat pendeta aja lah. Pendeta ini sebetulnya aku kenal baik dan dia pernah diskusi sama aku dulu waktu belum zaman WA lah, zaman masih SMS ya, handphone tulalit. Dia tanya tentang pernyataan Al-Quran Kanjeng Nabi Isa membikin burung dari tanah liat gitu. Dan aku jelaskan pada waktu itu lewat WA ya. Karena peristiwa itu ada dalam Injil Thomas dan itu Injil yang teman-teman Kristen tolak sebagai sebuah apokrifa ya. Dan aku jelaskan gitu semampu aku, semaksimal aku jelaskan ya. Itu juga berlangsung kelanjutannya dengan temu darat. Jadi aku temu darat sama dia kalau nggak salah sekali, itu dalam acara diskusi ya. Pada waktu itu dia jadi mustami atau penonton gitu ya, sedangkan aku menjadi narasumber ya. Di sela diskusi itu, diskusi lintas iman Islam Kristen gitu ya, dia mendekati aku dan ngajak ngobrol sejenak gitu, dan kami sempat ngobrol gitu ya. Intinya dia minta dihubungkan kepada salah satu tokoh kristologi kita ya, dari Kendari pada saat itu ya, karena dia ingin berdialog dengan beliaunya, dengan tokoh kita yang dari Kendari itu. Dan aku bilang oh ya, nanti tak sampaikan gitu. Dan namanya amanah kan harus disampaikan, dan aku sampaikan, tetapi tokoh kita yang dari Kendari tidak bersedia untuk melayaninya. Bahkan aku ya diam aja karena itu kan otoritas beliau ya, dan aku hanya menyampaikan kalau berkenan ya monggo, tidak ya monggo gitu. Dan ternyata bapak kita ini tidak berkenan ya. Dia bilang gini, jangan kasih aku yang kroco-kroco gitu. Intinya dia tidak mau gitu, dia minta yang selevel atau gimana gitu. Karena beliaunya sudah doktor saat itu ya. Sekarang apa profesor nggak tahu aku. Saat itu doktor, itu udah lama itu ya. Jadi dia nggak mau dengan yang kroco-kroco gitu. Aku juga nggak tahu orang Kendari kok bisa ngerti istilah kroco. Kroco itu bahasa Jawa sebetulnya. Ya mungkin beliaunya pernah hidup di Jawa waktu studi, nggak tahu ya. Jadi aku pernah berinteraksi kepada pendeta ini baik langsung maupun tidak langsung, meskipun sesaat ya. Bahkan dia yang nggak salah, dia juga pendidikannya di Jawa dulu ya, atau iya nggak salah di Jawa, karena dia sering-sering ke Jawa. Jadi dia bilang begini, bahwa kata di sebelah kanan, dia duduk di sebelah kanan Allah ya, itu harus dipahami secara metafora gitu ya, secara metafora. Jadi dia dengan berapi-api duduk di sebelah kanan Allah, ya namanya pendeta harus berapi-api dong ya. Sebetulnya aku bisa bagikan ke kalian videonya, cuman aku kan paling anti yang begitu-begituan. Nama orang saja itu kalau memang tidak
kredibel yang tidak memang perlu banget aku nggak pernah sebut ya, hanya inisialnya saja. Kalau video resikonya lebih banyak lagi, nanti bisa kena apa nih namanya, copyright. Dan aku pernah ambil lagunya itu suaranya saja, videonya enggak, waktu aku mau menjelaskan apa saja langsung kena copyright ya. Jadi aku nggak ngerti bagaimana teman-teman lain itu bisa nyolong videoku dan tidak kena copyright, itu gimana ya. Aku tidak secanggih itu dalam hal colong menyolong ya. Sebenarnya aku bisa, cuman nggak lah ya, nanti dibikin masalah. Jadi ya dalam khotbahnya begitu. Dia khotbahnya itu berjudul apa ya? Nanti bisa kalian cari di apa di Facebook ya. Pikirkanlah ini sebelum mengolok-olok dia. Wah, gitu. Dia bilang begitu. Pikirkanlah sebelum mengolok-olok dia gitu. Tapi untungnya itu nggak ditujukan ke ke kita ya, khususnya para kristolog. Itu sepertinya dia menyebut saksi Yehova atau siapa gitu. Ya dia nggak ketemu dengan saksi Yehova, dia Kristen mainstream. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa intinya begini, duduk di sebelah kanan Allah itu, jadi jangan dianggap bahwa Yesus itu malas-malas duduk-duduk gitu ya. Ya kan kesannya kalau duduk di sebelah kanan Allah terus orang duduk itu kan kesannya ya orang bermalas-malasan gitu. Dia menjelaskan bahwa duduk di sebelah kanan Allah itu jangan diartikan secara metafora, tapi harus diartikan secara harafiah. Maka aku katakan, yes, I am agree. Iya, aku setuju. Bukan 90%, 100% setuju. Kalau duduk di sebelah kanan Allah itu harus dipahami secara metafora, sebagaimana budaya timur memahaminya. Gitu loh. Ya. Aku setuju itu. Ini nanti ceritanya panjang ini. Duduk di sebelah kanan Allah besok, insya Allah hari Isnin akan aku lanjutkan. Ya, dengan tajuk yang lain, tapi tetap substansinya bagaimana kita membicarakan secara benar duduk di sebelah kanan Allah. Ya, aku juga nggak ngerti bagaimana seorang pendeta yang sudah pernah duduk di bangku kuliah bisa salah memahami Markus berapa itu? Markus 16 ayat yang ke-19. Apa dia tahu atau dia pura-pura tidak tahu bahwa ayat itu multi polemik gitu loh. Tetapi kalau seorang jemaat hanya duduk aja terus dikasih khotbah yang berapi-api, terus tidak punya analisa yang bagus seorang jemaat, ya dia ngikut saja, apalagi retorikanya bagus, harus dipahami secara metafora gitu. Jemaatnya gini, wah, akhirnya dia terima saja, berikan cek kosong pada pendeta, padahal nggak ada jaminan. Ya, aku juga heran. Bagaimana dulu itu waktu sekolah di Alkitabnya itu dia diajari apa sama dosennya gitu. Tapi repotnya ketika dosennya sendiri sudah termakan oleh dogma ya akhirnya dogma mewariskan dogma gitu. Ya, repot jadinya gitu. Yang aku agak sulit menerima dan saking sulitnya maka aku katakan tidak mungkin bisa aku terima ketika sebuah perspektif duduk di sebelah kanan Allah itu terus dianggap dia Allah, itu ya nggak benar. Ya, jadi hati-hati melihat diksi ketika dia telah menjadi narasi. Ya, pada satu sisi duduk di sebelah kanan Allah harus dipahami secara metafor. Jadi jangan dianggap Yesus itu males-malesan terus duduk-duduk aja, nggak begitu. Bahwa itu adalah metafor, nanti aku jelaskan apa artinya kanan itu 100% I agree. Aku sangat setuju itu. Apalagi aku orang yang gemar sastra, tentunya tahulah. Sebelum dia ngomong gitu aku sudah tahu bahwa itu metafor. Ya. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu
tidak bisa dipahami secara harafiah, tapi harus metafora. I am agree. Namun ketika yang duduk di sebelah kanan Allah itu terus dia angkat bahwa dia adalah Allah, oh, engkau dhisik, nanti dulu, urusannya nggak segampang itu. nggak segampang itu urusannya, ya. Oke, jadi itu pertama apa ya, introduction pertama. Ini nanti introductionnya banyak ini, artinya lebih dari satu karena peristiwanya juga ini merupakan sebuah puzzle yang aku rangkum. Beberapa waktu lalu ya, cukup lama, nggak tahu dia sekarang nggak pernah muncul lagi, mungkin sudah bosen. Aku di dikirimi apa nama, pertamanya kami diskusi baik-baik gitu ya, terus tak lihat kok ini kok kalimatnya kok bulet aja, lama-lama aku males melayani gitu. Kan kita males kalau berputar-putar saja gitu. Dulu aku belum main di YouTube, masih di WA ya. Sorry, di Facebook gitu diskusinya, bukan di WA. Ya, terus dia bilang gini, dia mengutip hadis ya. Dia mengutip hadis. Ini loh, kalau tidak sempurna itu namanya difabel. Difabel. Jadi gini loh, dia bilang begini. Ini Allahnya orang Islam ini defabel, dia bilang. Terus dia kirim gambar ya, tangannya kanan semua gitu. Tangannya kanan semua, gambarnya masih ingat aku, dan dibikin serem, dibikin warna hijau kehitam-hitaman gitu ya, seperti warna Sprite gitu ya, hijau tapi kehitam-hitaman gitu, terus tangannya kanan semua ini, terus dia bilang ini Tuhannya, Allahnya orang Islam ini difabel ya, difabel dia bilang, tangannya kanan semua ini gitu. Ini masa Allahnya cacat gitu. Aku terus berpikir gimana cara aku menjelaskannya. Makanya diskusi sama orang bodoh itu lebih berat ya daripada diskusi dengan orang pinter. Diskusi sama orang bodoh itu ya pertama lebih berat karena kita harus menjelaskan yang sedetil mungkin itu karena perlu energi. Yang kedua, kita tidak dapat apa-apa dari si bodoh ini. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita diskusi dengan orang pinter, ya pertama kita enak menjelaskannya, tidak terlalu berat. Yang kedua, kita dapat masukan dari dia karena dia juga pinter. Jadi ada take and give, ya. Ada yang kita dapat dari dia, kan tidak menutup kemungkinan dia akan mempunyai informasi baru dan itu sangat berguna gitu loh. Makanya aku banyak teman-teman yang ngajak aku diskusi, aku enggak semua aku terima. Aku harus pilih-pilih. Ya. Apalagi kalau diskusi tidak ketemu langsung muka sama muka, jelas aku tolak. Aku maunya di darat. Ya, gitu. Coba kalau kamu sendiri gimana? Kamu diskusi sama teman Kristenmu, lalu dibilang seperti itu tadi, ini Allahmu defabel ini, Allahmu cacat nih, tangannya kanan semua. Terus dia kirim hadis, dan hadis itu sohi loh. Sohi hadis itu, jangan kamu anggap sembarangan. Hadis itu sohi gitu. Sohi hadis itu. Ya, sebelah kanan, jadi tangannya kanan semua. Aku ya begitu ya. Kadang-kadang kalau aku jengah itu apa ya? Ya males campur apa ya, jengah gitu. Males campur, tidak tertarik lagi gitu. Aku nggak jelaskan. Ya wis lah, aku biarin aja gitu. Ya, apa mau dia juga terserah gitu. Sama seperti ketika aku diskusi dengan bapak yang dari Kejawen itu, dia bilang bahwa kenapa orang Islam itu manggil-manggil Allah gitu. Jadi dia bilang takbir itu, sorry, bukan takbir, azan itu memanggil Allah katanya. Dan aku juga meskipun akhirnya aku menyesal, kenapa dulu nggak tak jelaskan ya. Pada saat itu aku nggak menjelaskan dan aku hanya senyum saja gitu. Aku kadang-kadang ada dalam kondisi itu ya. Artinya tidak ada yang menjadi trigger sehingga aku mau menjelaskan. Aku membiarkannya menjadi ngambang gitu. Sama seperti ini.
juga nggak aku jelaskan ya. Sekarepmu gitu ya. Oke. Oke. Jadi itu peristiwa lama. Jadi menurut dia bahwa Allahnya orang Islam itu defable yang tangannya kanan semua dan dia gambar gitu. Jadi menurut dia Allah itu bisa digambar. Karena menurut dia Tuhannya dia memang dia gambar gitu. Kalau kita kan nggak boleh. Bagaimana mau digambar orang dia yang transenden nggak mau digambar? Oke, itu dua introduction yang sudah aku hantarkan. Sebetulnya itu terpisah, teman, coba aku gabungkan supaya kalian paham parselnya seperti itu ya. Karena nanti di hadis yang mau aku nukil tangan Allah kanan semua itu juga akan berkaitan dengan posisi kanan juga ya. Oke, sekarang kita mulai. Sebelum mulai ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku sudah rangkumkan untuk kalian gini. Kita mulai tajuknya adalah memahami diksi kanan dalam budaya timur. Jadi bagaimana kita memahami sebuah narasi ya di sebelah kanan Allah dalam Markus 16:19 dan di sebelah kanan Ar-Rahman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Nah, gitu ya. Jadi kamu kalau jelaskan kan siapa tahu nanti kamu diundang untuk ngisi kajian, kamu jelaskan seperti aku ini. Substansinya. Kalau stylenya ya jangan. Kamu kan punya kehidupan sendiri, stylenya berbeda. Tapi substansinya, literasinya itu disampaikan dulu gitu ya. Kalau aku ya gayaku ya gini. Ya senyum ya ketawa ya kadang-kadang ngamuk. Kadang-kadang goblok gitu ya. Tapi bagi yang tahu itu semua itu biasa ya. Memang stylenya bukan anak pondokan sih ya, anak jalanan. Jadi ya begitu itu. Memang kalau yang baru-baru kaget ya. Enggak. Kalau aku sampai ngomong goblok itu trigger. Caraku men-trigger supaya kalian jangan goblok bagaimana? Ya belajar gitu loh ya. Cuman dia retoris, dia berbalik, singular gitu. Oke. Jadi kalau kamu diundang isi kajian, sampaikan, literasinya disampaikan. Ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang kita hanya bermain di tataran asumsi. Oh enggak. Ya. Oke. Aku awali dari di sebelah kanan Allah. Ya, Markus 16:19. Apapun ayat itu kita biarkan dahulu ya. Karena besok akan kita bicarakan lagi ya di Mampir Ngombe hari Isnin besok ya. Karena ini menarik ya. Sekarang kita diskusikan. Markus 16:19. Seperti yang aku ceritakan tadi ya, bagaimana pendeta itu begitu semangat. Padahal dia tahu nggak sejarahnya Markus 16:19 ini kok bisa nongol gitu. Tapi itu nantilah kita bicarakan. Oke, sementara kita terima dulu begini adanya. Oke, perhatikan Markus 16:19. Jadi kalau aku bilang gitu otakmu langsung Injil Markus ya atau Injil karangan Markus pasal 16 ayat 19 ya. Gitu ya. Begini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, di sebelah kanan Allah. Dan aku bilang tadi sesuai dengan introduksi yang sudah aku sampaikan. Dalam budaya timur, ya kanan itu menunjukkan apa? Kan kita harus tahu. Ya, tidak bisa dia dipahami secara secara harafiah. Kita diberi dua pendekatan dalam melihat teks. Pada saat mana kita masuk konteksnya metafora, pada saat mana kita masuk konteksnya harafiah.
Kalau di Al-Quran di surat Ali Imran itu ayat yang ke-7, ya, kalau tidak salah tolong dikoreksi, itu ada yang mukamat, ada yang mutasabihat. Hati-hati. Kalau dia sudah masuk ke dalam ranah metafora, maka dia menjadi mutasabihat, polisemi dia. Nanti banyak makna, tergantung kecerdasan kita memilih makna mana yang tepat. Dan itu sudah diingatkan agar kita berhati-hati. Itu dalam Al-Quran sudah diingatkan. Ya. Jadi Al-Quran itu istimewa. Tinggal kamu mau mengkaji enggak. Kalau enggak mau mengkaji ya kamu wewes bablas ini alias goblok. Tapi kalau Al-Quran dideres gini, tuh kamu kapan mulai ngaji Al-Quran? Senin sama apa? Dua kali seminggu. 5 kali. Berarti habis pulang sekolah langsung ngaji Al-Quran. Iya, biar pinter kau. Ya, sampai mana tadi? Sampai mana tadi lupa aku ya. Ya boleh aku ulangi gini aja. Kanan itu kita pahami secara harafiah atau metafora sangat menentukan. Ya. Aku bacakan lagi supaya jelas. Tapi lihat di anumu juga di Injil Perjanjian Barumu, di Injil karangan Markus pasalnya 16 sampai 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini gak bisa terus Yesus, orang Jawa bilang jagongan. Jagongan itu duduk-duduk, ya, jagong itu duduk, jagongan duduk-duduk. Jadi jangan ada dalam otakmu itu terus Yesus jagongan, terus males-malesan gitu di kursi goyang ini, terus di sininya Allah gitu. Ya enggak begitulah. Ini metafora. Ya. Dan aku setuju kalau pendeta itu bilang bahwa ini metafora. Ya, tapi pendeta itu masih nanggung ketika dia mengatakan ini metafora, dan besok kita tunjukkan di mana nanggungnya supaya dia tuntas memahami Markus 16-19 ini. Ya. Oke, itu Markus 16-19 ya, ada diksi duduk di sebelah kanan Allah. Berikutnya, ini hadis ya. Hadis Kanjeng Nabi dari Abdullah bin Amr. Kanjeng Nabi ngendikan. Ngendikan itu bahasa halusnya Jawa, berucap ya. Kanjeng Nabi ngendikan. Begini katanya. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah di hari akhir kelak, jadi ini berbicara eskatologi ya, di atas mimbar-mimbar dari nur, jadi mimbarnya dari nur, di sebelah kanan Ar-Rahman. Bayangkan, sama kan? Cuman di sini istilahnya duduk ya. Di sebelah kanan Allah. Kalau di sini dia nggak pakai Allah, tapi pakai sifat ya. Dijelaskan begini ya. Mana tadi hadisnya? Di sebelah kanan Ar-Rahman. Jadi di Markus tadi di sebelah kanan Allah. Di hadisnya via Abdullah bin Amr ini di sebelah kanan Ar-Rahman. Sama. Cuman di sana pakai proper name langsung di sebelah kanan Allah. Yang di Markus, yang di hadis di sebelah kanan Ar-Rahman. Pakai sifat. Ya. Jadi Allah itu bisa juga dipanggil dengan Ar-Rahman. Ya. Yang aku sitir tadi di sini, ini berlanjut tadi sini. Dan kedua tangannya adalah kanan. Jadi bisa kita ambil, ada 3 di sini yang perlu aku jelaskan di hadis ini. Pertama, ya, di sebelah kanan Ar-Rahman. Jadi nanti ya, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah kelak di atas mimbar-mimbar dari nur di sebelah kanan Ar-Rahman. Yang pertama, yang kedua
kedua tangannya Ar-Rahman itu kanan, ya. Jadi kedua tangannya kanan. Berikutnya yaitu orang-orang yang berlaku adil, yang mendapatkan hak demikian itu, ya. Adil di dalam hukum mereka dan pada keluarga mereka dan pada apa-apa yang mereka pimpin. Jadi kalau kalian mau mengajukan diri nanti di pemilu, ya, pemilihan umum, baik itu yang ingin jadi kepala daerah dari tingkat wali kota sampai gubernur, mau jadi orang satu di negeri ini, sering-sering baca hadis ini, ya. Kalau kamu jadi pemimpin yang adil atas yang kamu pimpin, kamu nanti berhak menempati tempat di sebelah kanan Ar-Rahman. Ya. Tapi ini tidak dalam fokus yang kita diskusikan, ya. Ini hanya pengingat saja karena lewat, ya. Intinya yang sebelah kanan tadi lah, ya, sebelah kanan Ar-Rahman. Oke, supaya lengkap hadisnya aku bacakan begini. Dari Abdullah bin Amr, ya, Rasulullah ngendikan atau berucap, sesungguhnya orang-orang yang di sisi Allah kelak di atas mimbar-mimbar dari nur, ya, di sebelah kanan Ar-Rahman dan kedua tangannya adalah kanan. Nah, ini hadis yang ditunjukkan sama teman Kristen kita, katanya Allahnya Islam dipabel, ya. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka dan pada keluarga mereka dan pada apa yang mereka pimpin. Jadi syaratnya adil. Kalau nggak adil nggak punya hak untuk di sebelah kanannya Ar-Rahman. Ya. Oke. Seperti aku bilang tadi, hadis ini sahih, ya. Riwayatnya Muslim nomor 1827 dan Nasa'i nomor 5379 dan mungkin ada diriwayatkan lain, ya. Di sini aku kompilatornya ini dari Muslim dan Nasa'i, ya. Dan hadis ini sahih, ya. Sekarang aku jelaskan kepada kalian supaya referensinya menjadi jelas, ya. Kanan itu tidak serta-merta menunjukkan geografis. Kanan, oh kanan, kiri, oh kiri, di sebelah kanan, sebelah kiri. Tidak begitu, ya. Makanya kalau baca Al-Quran juga hati-hati, ya. Al-Quran itu sering bicara tidak di barat dan tidak di timur. Hati-hati, itu bukan sekedar geografis barat timur. Ini juga kata kanan baik yang ada di Markus 16:19 dan di hadis yang dari Abdullah bin Amr yang dikompilasi oleh Pak Muslim dan Pak Nasa'i itu, diksi kanan itu tidak serta-merta geografis. Terus nanti kanan lawannya ya kiri. Enggak. Ini bahasa sastra, ya. Bahasa sastra, begitulah cara orang timur. Hati-hati, nanti aku bilang orang timur juga harus hati-hati dalam menjelaskan, ya, otoritas, wewenang, kuasa, kemuliaan, keistimewaan itu dengan istilah metafora kanan, ya. Jadi begitu. Itu budaya kita sebagai orang timur begitu. Jadi kanan itu kemuliaan. Ya. Bisa wewenang, bisa kekuasaan, bisa otoritas, bisa istimewa. Jadi tempat sebelah kanan ya tempat yang istimewa. Bisa. Tergantung nanti diksi itu akan kita terjemahkan apa, karena dia mengalami polisemi seperti yang aku bilang tadi. Ada otoritas, ada wewenang, ada kuasa, ada kemuliaan, ada istimewa. Nah nanti lihat narasinya, mau kemana dia, itulah yang disebut
logika kalimatnya itu kena dia. Jadi jangan serta-merta kalau ada kanan terus oh itu lawannya kiri. Ya, kamu nggak pernah belajar sastra aku ya. Ya, nggak pernah belajar sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, pertama untuk apa yang kita baca dari Markus, kita tahu bahwa itu metafora, tidak bisa dipahami secara harfiah. Besok aku jelaskan karena si pendeta ini nanggung memahami metaforanya. Tuh ya. Jadi jangan kamu kira terus seperti pesawat ulang-alik, naik ke surga sana. Ya, seperti pesawat rudal balistik, begitu ditembakkan dia bisa, rudal itu kan gini, tapi rudal itu nggak begini ya. Tapi naiknya dia begini rudal itu. Menuju kemana gitu ya. Tidak seperti Gatot Kaca kan diwayang. Makanya aku bilang, nanti kalau aku bilang dongeng ya kalian marah ya. Tidak naik terbang, nggak begitu ya. Itu yang pertama. Terus tentang hadis tadi, sekarang kita tahu ya. Aku akan jelaskan tentang dulu ya. Di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan Allah dan di sebelah kanan Ar-Rahman, di sebelah kanan Allah yang ada dalam Markus 16-19 dan di sebelah kanan Ar-Rahman yang ada dalam hadisnya Pia siapa tadi ya? Sebentar, Pia Abdullah bin Amr itu harus dipahami secara metafora ya, bukan harafiah. Oh, Allahnya di sini atau Ar-Rahmannya di sini, terus kita di sebelah kanannya. Enggak. Ya. Itu paham ya. Terus berikutnya, begitu juga yang dikatakan bahwa kedua tangannya kanan. Itu tidak menunjukkan terus seperti yang digambar oleh teman Kristen, digambar tangannya kanan, enggak. Itu menunjukkan kekuasaan yang tiada tara. Kanan. Ya. Makanya kan kita sering lah ya di dalam lingkungan kerja itu ya ada masalah, mungkin itu disengaja atau mungkin tidak disengaja ya. Terus ada kata-kata kan sering keluar begini, loh kamu hati-hati sama dia itu tangan kanannya bos. Kan ada begitu, tangan kanannya bos. Tangan kanan itu bukan berarti terus ini bosnya tangan kanannya ini, nggak begitu ya. Kalau pada narasi itu tangan kanan itu bisa diartikan kepercayaannya bos. Tapi jadi bos memberikan cek kosong sama dia bilang hijau ya hijau, dia bilang biru ya bosnya terima biru. Jadi kalau ada karyawan yang dilaporkan oleh tangan kanannya bos itu bahwa karyawan itu merah, ya sudah bosnya nggak perlu berpikir ulang, ya dia jadinya merah di hadapan bosnya. Kalau biru ya biru, kalau hijau ya hijau. Ya, jadi hati-hati. Begitulah aku telah menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita memahami diksi kanan dalam budaya kita sebagai orang Timur. Oke, sampai di sini dulu. Bagi yang setuju ya silahkan like. Yang tidak setuju ya silakan dislike ya, dan tinggalkan tempat ini. Silahkan mencari tempat yang itu sesuai dengan keinginan Anda semuanya. Untuk seluruh saudara-saudaraku, aku doakan semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa tetap melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Yang insya Allah nanti senja jam 17 bisa kita lanjutkan sebagai menu kajian utama kita. Aku pesan untuk saudara-saudara Islamku ya, jaga, milikilah, pegang eratlah Al-Quran, Islam, Kanjeng Nabi Muhammad, dan Allah. Tetapi jangan lupa berilah hormat kepada saudara kita yang memilih iman yang berbeda dengan kita. Bahwa mereka juga adalah saudara kita dalam perspektif berbangsa dan bertanah air, dalam perspektif sama-sama makhluknya
Gusti Allah engkang moho agung. Nah, jadi Islam rasional begitu. Dia mengklaim ya absolutisme, inadina indallahi Islam, tapi dia juga mengatakan lakum dinukum waliyadin, penghormatan terhadap pilihan orang atas iman yang dia imani. Gitu. Ya, jadi kita enak bergaul. Ya. Oke, sampai sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.